Jam sudah menunjukkan jam 6, marilah kita buka pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan antara kami. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas penyertaan pada malam tadi, sehingga kami bisa istirahat dan bangun dan berkumpul di dalam Zoom online ini. Semoga apa yang akan diulas oleh Romo Gunawan akan semakin menguatkan iman kami kepadamu. Doa yang singkat ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Para ibu bapak yang terkasih, kita sudah membicarakan cukup banyak tentang syahadat. Syahadat yang pertama, syahadat para rasul, kemudian diperbaharui, dilengkapi, dijelaskan secara lebih dalam syahadat yang panjang. Gara-gara ada aliran Arius yang mengacaukan pemahaman dogma tentang Tritunggal Maha Kudus. Nah, kalau di dalam ayat yang pertama, Allah itu disebut Bapa, itu adalah sebutan baru bagi orang-orang Kristiani, juga bagi orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena selama mereka mempelajari kitab suci Perjanjian Lama, hampir tidak pernah menemui kata Bapa, kecuali dalam Yesaya itu sudah ada beberapa teks, tapi hampir tidak ada. Karena apa? Karena mereka mempunyai tradisi-tradisi yang cukup banyak. Ada di dalam Perjanjian Lama itu, di dalam kitab Kejadian saja, ada tradisi yang disebut tradisi Yahwistis, tradisi Eloistis, tradisi Priester Kodek, Deuteronomistis, dan lain-lainnya. Maka ketika Allah disebut Bapa, itu bagi mereka merupakan sesuatu yang baru. Kalau kita melihat Perjanjian Lama, seringkali kita membaca Allah yang disebut Yahweh, Allah yang disebut Eloi, itu Allah yang sangat jauh rasanya. Dan kadang-kadang kita melihat bahwa Allah itu begitu murka, seringkali menghukum, seringkali marah, dan lain sebagainya.
Bahkan seringkali dikatakan maka kata-kata perasaan takut, perasaan Tuhan yang marah itu terungkap di dalam kata-kata Perjanjian Lama. Takut akan Tuhan itu sebenarnya kan Perjanjian Lama. Karena apa? Karena latar belakangnya adalah Allah yang maha kejam, maha marah, menghukum, maka umat Allah menjadi takut. Tetapi kemudian diartikan dalam Perjanjian Baru, takut bukanlah seperti kita takut ular dipatok, takut bom, takut macam-macam, tetapi takut karena cinta. Karena kasih Allah itu begitu agung, sehingga kita dalam kata takut terkandung sebuah penghayatan hormat akan Allah sendiri. Maka itu mempengaruhi dalam kata-kata kita dalam Perjanjian Baru atau dalam pergaulan kita karena Perjanjian Lama. Namun di dalam Perjanjian Baru kemudian muncul kata yang pernah sayup-sayup ada dalam Perjanjian Lama, yaitu kata Bapa. Maka aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Maka dengan kata Bapa akan ditampilkan sebuah wajah yang berbeda, wajah yang lain. Di dalam Perjanjian Baru, kita selalu menyebut Allah sebagai Bapa. Dan mau ditampilkan apa dengan kata Bapa? Pasti dalam relasinya dengan kata anak. Yesus adalah putra, anak dari Bapa. Kata ini seringkali menimbulkan sebuah salah paham di antara banyak orang, banyak agama, yang kemudian mengkaitkan Allah kok punya anak. Kemudian dikaitkan dengan berbagai macam budaya dan juga agama-agama rakyat yang ada Bapak, ada Ibu, ada anak. Tetapi di dalam kitab suci kita, pemahaman kita, Yesus sebagai anak bukanlah kemudian Bunda Maria sebagai ibu. Tritunggal itu Bapak, Ibu, dan anak, bukan. Tapi dalam Injil Yohanes begitu banyak diceritakan tentang Bapak dan anak. Aku dan Bapak adalah satu. Tidak setiap anak itu mempunyai bapak, bukan? Ini anaknya siapa? Tetapi di dalam Injil, antara anak dan bapak mengungkapkan sebuah kedekatan relasi. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes, aku dan Bapa adalah satu. Ini yang kemudian menjadi sebuah polemik sejak lama. Kok Allahnya orang Katolik, orang Kristiani punya anak, padahal Allah itu tidak diperanakkan. Nah, itulah di dalam pergaulan seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Padahal antara Allah Bapa dan Allah Putra itu mau digambarkan sebuah relasi, kedekatan antara Yesus dengan Bapa, bahkan kedekatan itu tidak pernah bisa dipisahkan lagi. Tidak setiap kata anak harus punya bapak. Misalnya anak panah itu juga nggak ada bapak panah. Anak tangga nggak ada bapak tangga. Tetapi itu adalah ungkapan relasi yang begitu dekat sehingga tidak terpisahkan lagi antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka iman kita mengatakan Tritunggal yang Maha Kudus. Ya. Sekarang ini Tritunggal yang Maha Kudus kadang-kadang diselewengkan, ya, atau Pancasila diselewengkan, bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi keuangan yang Maha Kuasa. Nah, Tritunggal Maha Kudus memang menjadi sebuah misteri. Misteri itu apa? Sesuatu yang tersembunyi, yang tidak pernah bisa dijelaskan secara gamblang tentang eksistensinya. Karena apa? Karena kita semua
mengenal teman, sahabat, bahkan saudara kita yang terdekat kadang-kadang susah. Maka eksistensi dari kehadiran Allah pun seringkali tidak mudah untuk dijelaskan. Tetapi apa maksudnya kita tetap mengimani Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra? Maka dengan adanya Putra, Yesus Kristus sendiri yang hadir di dalam kehidupan manusia, dalam sejarah manusia, akan menjadi semakin jelas siapakah Bapa itu. Karena Bapa dan Putra adalah satu. Maka kita merasa bersyukur karena ada Putra yang datang ke dunia. Sehingga apa yang dikatakan Injil Yohanes, kalau kamu ingin melihat Bapa, melihatlah aku. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah iman kepercayaan kita. Maka bagaimana Allah mewahyukan diri dalam diri Yesus, kita sungguh bersyukur karena bisa melihat pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus, bagaimana Allah mengasihi manusia, kita bisa merasakan. Karena kita sungguh-sungguh melihat Allah Bapa hadir di dalam putranya Yesus Kristus. Bagaimana kesempurnaan Allah terwujud di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana Allah mengampuni dosa manusia hadir di dalam Yesus Kristus. Begitu banyak keutamaan yang dimiliki Allah ditampilkan di dalam wajah Yesus Kristus. Sehingga dalam Injil Yohanes itu yang berbeda dengan Injil yang lain. Injil yang 1, 2, 3, Matius, Markus, Lukas, menampilkan kemanusiaan Yesus. Kalau di dalam Injil Yohanes jauh berbeda sekali, menampilkan lebih kealahan Yesus. Sehingga dari bab 1, firman menjadi manusia, dan ketika Yesus wafat, dia mengatakan, selesailah sudah. Tidak ada kata-kata yang lain. Karena apa? Tugas Yesus di dunia ini sudah selesai, menampilkan kasih Bapa, kealahan, dan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Bapa di dalam Yesus Kristus. Maka di dalam anak kita melihat Bapa. Kasih Bapa itu begitu tampak, khususnya secara manusiawi di dalam Injil Lukas. Bagaimana Allah tampak di dalam belas kasih, misalnya Bapa yang baik hati ketika anaknya hilang, anaknya itu pergi berdosa, dia kembali, itulah wajah Bapa. Seandainya itu ditampilkan di dalam Perjanjian Lama, pasti anak itu sudah dimarahi habis-habisan. Mungkin malah dihukum, mungkin malah dimasukkan penjara, atau bahkan dibinasakan. Itu wajah Allah dalam Perjanjian Lama. Tetapi wajah Allah di dalam Perjanjian Baru, dalam wajah Kristus, itu berbeda sekali. Yesus ingin menampilkan wajah kasih Allah yang sejati, penuh pengampunan dosa, penuh dengan pengorbanan suci, penuh dengan kasih yang sejati. Anak itu tidak pernah dimarahi, tetapi malah dipestakan, gitu dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Itulah wajah kasih Allah yang sejati yang mau ditampilkan dalam kehidupan kita manusia, sehingga wajah kasih Allah itu menjadi tuntunan bagi kita umat Kristiani, bagaimana kita juga harus melaksanakan kasih itu dalam kehidupan kita dengan sesama. Maka kesempurnaan itulah yang menjadi wajah Kristiani yang harus kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah relasi antara Bapa dan Putra. Sehingga kalau kita pada suatu saat mungkin ditanya oleh orang, kok
Yesus disebut anak. Ibunya yang mana? Sehingga ada Tritunggal yang lain. Maka kalau dikatakan dalam pemahaman orang lain bahwa Allah itu tidak punya anak, kita mau mengatakan bahwa anak dan bapa yang disebutkan di dalam keyakinan iman Kristiani bukanlah anak yang mempunyai bapak seperti bapak, ibu, dan anak dalam keluarga, tetapi kata bapa dan putra di dalam kitab suci mau menunjukkan sebuah relasi yang begitu dekat. Bagaimana relasi antara Allah dan anak itu diungkapkan paling dekat atau paling cocok, paling pas dengan kata apa kedekatan itu. Kalau mau pakai istilah yang lain kayaknya tidak terlalu dekat. Maka kedekatan yang paling cocok, paling pas, paling menggambarkan relasi yang dekat adalah anak dan bapa. Sehingga kalau ditanya nanti kok Allah kok punya anak dalam gereja Katolik, itu bukan seperti gambaran manusia yang punya anak, tetapi itu adalah relasi. Pemahaman yang keliru, yang ditangkap dengan salah itu bahkan termuat di dalam sebuah kitab suci dari saudara kita agama yang berbeda. Sehingga itu menjadi polemik dan tidak pernah bisa diyakinkan, sehingga bahkan tertulis di situ. Namun kita semua bersyukur bahwa dimensi kehidupan Kristiani justru dalam Tritunggal Maha Kudus. Seandainya kita ditanya Allah itu satu tanpa Yesus, kita akan susah sekali untuk menjelaskan seperti apa itu. Tetapi justru Allah Bapa menjadi jelas ketika hadir Yesus sendiri. Ketika kita melihat, berjumpa dengan Yesus, kita bertemu dengan Allah sendiri. Itulah kasih Allah, bagaimana Allah mencintai, bagaimana Allah memberikan pengampunan, bagaimana Allah mengajarkan tentang relasi antar manusia, itu semua menjadi jelas. Dan itulah ajaran Bapa bagi kita melalui Yesus Kristus. Sehingga disebutkan dalam syahadat, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita. Dan seterusnya. Itulah kira-kira pemahaman syahadat, dogma-dogma gereja yang seringkali tidak mudah untuk kita pahami secara. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi sharing. Ini Bu Rey belum bangun kayaknya. Udah. Oh, sudah. Maaf, Mo. Terima kasih, Mo. Ayo, siapa yang mau bertanya atau aku mau nanya nih, Mo. Kan di syahadat ada tuh ketepat penantian. Ketepat penantiannya itu maksudnya apa ya, Mo? Yang turun ke tepat penantian. Ya. Itu tulisan atau syahadat itu ditulis sekitar tahun 381, bukan abad keempat ya, dalam konsili Nicea Konstantinopel dan juga di dalam zaman para rasul. Bagaimana orang-orang menghayati imannya pasti juga dipengaruhi oleh kondisi, situasi, dan pengetahuan pada zaman itu. Konteksnya seperti itu. Apa yang terjadi pada zaman itu tentang pengetahuan umat manusia yang masih sangat terbatas. Dulu belum ada pengetahuan yang modern,
dulu belum ada handphone, dulu belum ada komputer, belum ada orang yang bisa naik pesawat. Semuanya hanya berdasarkan yang dialami secara manusiawi seperti ini, belum modern. Sekarang ini kita bisa melihat negara Belanda melalui handphone di kamar. Zaman dulu orang itu tidak pernah tahu bahwa bumi itu bulat. Kan bumi itu bulat baru ditemukan, diyakini belum lama. Ketika bumi itu ditemukan bulat, maka seluruh kehidupan manusia, pengetahuan, sejarah itu berubah total. Bahkan dalam sejarah gereja, pernah ketika bumi itu ditemukan bulat, gereja bergejolak juga kan. Bahkan mengatakan bahwa bumi itu kalau bulat itu tidak benar seperti itu, tetapi kemudian diralat. Lalu gambaran tentang langit, bumi kan dalam Mazmur juga dikatakan langit adalah tahta Allah, bumi adalah tumpuan kakinya. Itu adalah satu ungkapan yang dipengaruhi oleh pengetahuan pada saat itu. Waktu itu orang Kristiani menggambarkan tentang Allah, tentang bumi, tentang neraka, tentang macam-macam itu digambarkan secara manusiawi dalam penglihatan dengan mata. Misalnya bumi itu digambarkan, masih ada dalam kitab suci, bumi itu datar. Kita seperti berada di bawah tempurung. Lalu tahta Allah itu langit. Jadi di atas tempurung itu kan ada atas, itu langit. Dan Tuhan duduk di atas langit itu. Lalu bumi itu adalah tempat manusia. Dalam Injil Matius masih ada itu, pergilah sampai ke ujung bumi. Jadi mereka masih mempunyai pengetahuan, pandangan bahwa bumi ada ujungnya. Lalu kalau manusia mati, itu langsung masuk ke bawah. Di bawah bumi itulah neraka. Nah, disitulah orang menantikan kebangkitan dari bawah bumi sampai nanti dibangkitkan naik ke atas, ke surga. Itulah gambaran. Maka seringkali ada istilah Sheol, segala itu ada di bawah bumi kita ini. Nah, sekarang ketika bumi itu kemudian ditemukan sebagai bulat, maka apa yang sudah tertulis dalam syahadat dan dalam iman Kristiani diartikan sebagai yang berbeda. Kira-kira seperti itu ya. Maka dulu diyakini kalau orang mati itu turun ke tempat penantian di bawah bumi ini. Kalau terus di bawah bumi kan jebol sampai Amerika. Itu pengetahuan yang sekarang. Maka kemudian pengetahuan itu menjadi sebuah pemahaman yang lebih rohani. Kita menantikan kebangkitan saat Tuhan Yesus dan bangkit, itulah kebangkitan bagi kita semua. Dalam juga mau ya maknanya ya mau. Apa? Maknanya dalam ya, penantian itu ke tempat turun, ke tempat penantian. Iya. Dulu dalam syahadat bahasa Jawa itu bahkan ketika Yesus wafat dan bangkit itu juga turun ke tempat penantian. Jadi orang menantikan di bawah bumi, kemudian Yesus wafat turun ke tempat penantian. Lalu bangkit bersama-sama dengan orang-orang yang menantikan itu untuk masuk surga. Nah, sekarang itulah gambaran apa yang bisa dilihat karena pengetahuannya sangat terbatas. Sehingga kalau kita diutus pergi sampai ke ujung bumi,
itu tidak pernah lagi mempunyai pandangan bahwa bumi itu ada ujungnya. Tapi di ujung bumi artinya di seluruh dunia. Jadi punya arti yang berbeda. Dulu orang punya pengetahuan ujung bumi itu ya udah pinggir laut itu ujung bumi. Iya. Dan sekarang kita tidak pernah bisa mengatakan ujung buminya yang mana, nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya. Karena bulat ya, Mo. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Romo. Oke, monggo. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Pak Edi mau nanya nih. Oh, tanya lagi deh, Mo. Yang dimaksud mengadili orang hidup dan mati itu gimana ya, Mo? Ya itulah, makanya latar belakangnya ada yang pengetahuan pada zaman dahulu, tetapi kata-kata itu juga menjadi tidak jelas, ya, tidak mudah untuk dijelaskan. Apa artinya yang hidup dan yang mati? Apakah pada saat pengadilan terakhir itu masih ada yang hidup dan yang sudah mati? Apakah mati dalam arti mati rohani, seperti ketika Matius menceritakan Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Ya, domba di sebelah kanan, mungkin itu yang dikatakan orang yang hidup adalah orang yang mempunyai aktivitas yang luar biasa, mempunyai kegiatan, mempunyai iman yang kuat sehingga berbuat baik kepada sesama. Apa yang kau lakukan kepada orang yang miskin, orang yang menderita, itu kau lakukan aku, itu adalah orang yang hidup. Zaman sekarang ini kan ada orang yang hidup dan memang sungguh hidup, artinya hidupnya berkualitas, hidupnya bermutu, hidupnya penuh kasih, hidupnya beriman luar biasa, hidupnya sungguh-sungguh memperhatikan orang. Tapi sekarang ini ada orang yang hidup tetapi sebetulnya mati. Mati imannya tetapi tak tetap hidup di dalam kehidupan dunia ini. Ada yang berbuat dosa, berbuat korupsi misalnya saja, menindas rakyat, tapi nggak merasa berdosa. Kita lihat dengan mata telanjang sekarang ini begitu kelihatan, mencaci maki orang, mendoakan orang cepat mati, itu merasa tenang-tenang saja. Jadi orang-orang seperti itu adalah hidup tetapi mati hatinya. Kalau dihubungkan dengan Matius 25, antara kambing dan domba, kemungkinan seperti itu. Orang yang hidup tetapi mati. Dan ada orang yang hidup memang sungguh hidup. Dalam Matius 7 dikatakan di sana ketika ada orang berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, aku kan sudah berbuat seperti ini. Lalu Matius mengatakan tidak setiap orang yang berteriak-teriak, berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan karena kamu tidak melakukan kehendak. Maka di situ orang yang hidup adalah orang yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah, mendengarkan dan melaksanakan, sedangkan orang yang hidup tetapi sebetulnya mati, itu adalah orang yang mendengarkan tetapi tidak melaksanakan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh sebuah kantor kantor kejaksaan kalau nggak salah, dalam Zoom. Itu mungkin kemarin sudah saya ceritain ya. Ada 2 session. Session pertama itu Bapak Ustadz 1 jam, kemudian saya yang kedua. Lalu saya diminta untuk menjelaskan tentang keberagaman dalam perspektif Kristiani. Ya, keberagaman kan macam-macam itu ya. Kita mendasarkan pada kasih.
Itu ajaran Kristiani adalah ajaran kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau kita tidak mengasihi itu juga tidak bisa mengasihi sesama. Tetapi kasih kepada sesama harus dilandaskan pada kasih kepada Allah sendiri. Orang tidak akan mampu mengasihi sesama tanpa mengasihi Allah. Sebaliknya, mengasihi Allah harus terwujud di dalam kasih kepada sesama. Kalau kita teriak-teriak Tuhan, Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama, itu tidak mungkin. Dan itu bagi orang yang lain menjadi sesuatu hal yang baru. Ternyata ada yang memisahkan tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Pokoknya jatuh kepada Tuhan sudah, itu doa di tempat ibadat. Tetapi kasih kepada sesama itu lain lagi. Sehingga itu tidak ada hubungannya dalam pandangan-pandangan tertentu. Tapi bagi kita semua, kasih kepada sesama menjadi perwujudan dari kasih Allah. Nah, tentu bagi kita yang sudah menjadi biasa, itu bagi orang-orang atau teman yang lain itu menjadi hal yang baru. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih, Romo. Oke, Bu Re. Iya, udah jam 6.31. Iya. Limpaka. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan doa, dilanjutkan dengan berkat Romo. Tuhan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih pagi ini kami telah mendengarkan ulasan tentang syahadat. Semoga pemahaman kami tentang relasi antara Bapa dan Putra semakin menguatkan iman kami dalam gereja Katolik ini. Selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami. Berkatilah dan pimpinlah segala aktivitas kami, segala pekerjaan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Bapa. Minta berkat Romo. Sertamu semua dan aktivitas kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo.